Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kesehatan, kelapangan rizki, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Atas izin Allah pula, kita pada saat ini masih melaksanakan pembelajaran daring. Insya Allah mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalipun kita masih dalam kondisi di tengah pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita telah memasuki Ramadan pada 10 hari terakhir, ya. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 hari pertama adalah 10 hari di mana Allah menurunkan rahmatnya. 10 hari kedua adalah hari-hari di mana Allah menurunkan maghfirah atau ampunannya. Sementara 10 hari terakhir atau 10 hari ketiga Allah sedang menurunkan ampunannya atau pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Nah, pada 10 hari yang terakhir ini terdapat malam yang sangat istimewa, ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau secara bahasa artinya adalah malam ketetapan. Ketetapan dari siapa? Ketetapan dari Allah, ya. Malam Lailatul Qadar ini sangat dicari-cari oleh kaum muslimin. Betapa tidak? Sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Qadar ayat 3 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul malam ketetapan tersebut sebagaikan 1000 bulan, gitu ya. Bayangkan 1000 bulan itu kalau dikonversikan kepada tahun itu kira-kira 83 tahun, ya. 83 tahun belum tentu akan dicapai oleh usia rata-rata manusia pada saat ini. Tapi kenapa Lailatul Qadar ini begitu dicari? Karena pada satu malam itu, ketika seorang muslim dia beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan beribadah selama 83 tahun lamanya. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar ini tidak bisa diperoleh oleh orang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi keistimewaan malam Lailatul Qadar ini bisa diperoleh oleh seorang muslim yang istimewa juga. Mari kita lihat, ya, bagaimana ciri-ciri orang yang kemudian dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, orang tersebut tidak bermalas-malasan pada saat bulan Ramadan. Atau misalnya rajin begitu ya, rajin beribadah, tapi hanya memfokuskan pada 10 hari terakhir saja. Tidak demikian. Karena yang namanya ibadah itu butuh pembiasaan, ya. Tidak serta-merta begitu ya. Ada orang yang kemudian dia tiba-tiba giat beribadah, gitu ya. Kalau tanpa dibiasakan terlebih dahulu. Sehingga orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar
adalah orang yang terbiasa melakukan ibadah. Apakah sebelum Ramadan atau setelah Ramadan? Atau pada saat Ramadan. Nah, sehingga ketika dia memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena dia sudah terbiasa melakukan amalan ibadah, maka dia pasti akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Apakah banyak atau sedikit? Ini nanti kadarnya tergantung dari seberapa besar kesungguhan orang tersebut untuk beribadah. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan kita dapati pada dirinya itu selalu terikat dengan aturan Allah. Yang dimaksud terikat dengan aturan Allah bukan pada perkara ibadah saja, ya. Akan tetapi juga dalam kesehariannya. Jadi keseharian seorang muslim itu tidak lepas dari aturan-aturan Allah. Misal, ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ibadah yang digenjot itu bukan sekedar tilawah Al-Quran, kemudian misalnya hafalan Al-Quran, ya, sholat tarawih, ya. Akan tetapi seorang muslim dia akan memaksimalkan seluruh aktivitas kesehariannya supaya selaras dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misal, ya, orang itu akan menutup aurat dengan sempurna. Kemudian dia juga berbakti kepada orang tua, ya, dengan sebaik-baik bakti. Kemudian menjaga pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya. Atau misalnya menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Lalu contoh yang lain, misalnya berdakwah, mengingatkan sahabat atau teman kita atau siapapun, ya, supaya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan mendekati apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, ya, harus ada sebuah kesadaran bahwa kita itu lemah di hadapan Allah. Kita makhluk yang serba terbatas. Ketika sudah ada kesadaran dari dalam diri kita terkait dengan posisi kita sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah, maka sikap yang kemudian muncul adalah sikap taslim. Apa itu taslim? Yaitu berserah diri terhadap semua aturan yang diturunkan oleh Allah, yang telah Allah gariskan. Sehingga apa yang kemudian terpatri di dalam diri adalah bagaimana caranya supaya bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, yang akan mendorong individu yang satu dengan lainnya untuk saling mengingatkan, saling menyemangati dalam kebaikan. Ibu akan berikan analogi. Ketika kalian berada di sebuah mall yang mewah, dengan lantai yang misalnya terbuat dari marmer, sangat mengkilat, indah, ya. Siapapun yang melihatnya. Maka siapapun yang berada di mall yang mewah tadi, yang bersih dan indah tadi, tidak akan berani untuk meludah sembarangan. Setidaknya dia akan malu.
Atau ketika dia melakukannya dengan nekat, maka dia akan mendapatkan celaan dari orang lain. Dan itu tidak dia inginkan. Beda lagi jika kita berada di sebuah pasar yang kumuh, bau, dan kotor. Maka siapapun akan dengan mudahnya meludah sembarangan. Sekalipun dia orang yang terbiasa bersih. Tapi karena dia melihat semua orang melakukan itu, maka dia bisa terbawa untuk sama-sama meludah sembarangan. Nah, kondisi yang kondusif juga itu kita perlukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, lingkungan yang kemudian bisa mendorong kita untuk kita bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Nah, kalian sebagai generasi muda yang memiliki tugas, memiliki peran untuk menciptakan kondisi tersebut. Ya, tadi salah satunya adalah dengan merasa peduli terhadap permasalahan-permasalahan umat. Artinya tidak kemudian memikirkan kebaikan untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan cara apa? Misalnya tadi ya, dengan mengingatkan sahabat kita atau teman kita ya, untuk tidak berpacaran misalnya, tidak berkholwat gitu ya, menutup aurat yang sesuai dengan syariat dan lain-lain. Insya Allah ketika kita mendapatkan lingkungan yang kondusif, maka Allah akan berkahi kita dengan kehidupan yang sejahtera, yang aman, tentram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.